Kalau teori paten kita, kalau nyanyi paten kita, tapi kalau untuk berbuat, pergumulan. Ya kan, makanya dunia ini nggak butuh orang yang jago ayat Dunia tidak butuh orang yang hafal ayat Alkitab. Dunia nggak butuh orang yang jago menggali firman Tuhan. Dunia butuh orang-orang dan saya dan saudara yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Iyalah. Murah hati selama kita hidup di bumi. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Tuh. Jadi orang yang murah hati itu Alkitab katakan, kata Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia, kalau kita kan versinya orang yang berbahagia terus naik, pangkatnya tinggi, hartanya berlimpah, asetnya triliunan. Nah ini baru disebut dia berbahagia. Punya mobil baru, rumahnya luas, ada kolam renang, punya helikopter, punya jet pribadi, bisa makan di hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7. Ya kan? Ada bintang 7, ada. Obat puyer ya kan. Murah hati selama kita hidup di bumi Bapak Ibu. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya kan, kemurahan. Alkitab katakan iya dan amin. Kalau kita murah hati kepada sesama, kita akan mengalami kemurahan. Mungkin gak langsung kita terima hari ini, tapi indah pada waktunya. Kalaupun kita gak terima, tapi anak cucu kita kelak akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Karena sama seperti kita menanam pohon duren. Kalau kita nanam pohon duren kan gak langsung panen besoknya. Butuh 3 tahun. Buahnya pun ada masih buah kecil, buah pasir namanya. Buah pasir masih kecil-kecil. Ya kan, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 baru besar-besar. Jadi semua butuh proses. Semua butuh waktu. Apa yang kita tabur hari ini. Saudara juga gitu kan, petani nanam benih padi dia. Emang langsung panen besoknya? Kan enggak. Butuh 3-4 bulan ke depan. Nah kan 3-4 bulan ke depannya butuh proses. Air sawahnya diperhatikan, hama diperhatikan, wereng, tikus, burung kalau udah mau panen. Kan banyak persoalannya, banyak prosesnya. Kita juga memberi itu jangan hitung-hitungan. Oh Tuhan, aku sudah memberi 100.000. Tuhan balas ya 1 juta. Itu namanya hitung-hitungan, kau ngatur Tuhan di situ. Kalau kita memberi, ya udah tulus saja memberi. Tuhan nanti yang balas. Cara Tuhan yang ajaib. Percayalah, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin Bapak Ibu. Ayo. Sebagai gembala sidang gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah, saya mengajak kita semua untuk murah hati. Amin. Ayo murah hatilah. Lihat tetangga kanan kirimu. Ada yang kekurangan enggak? Ada yang isolasi mandiri enggak? Kalau isolasi mandiri kau kasihlah masak nasi goreng atau mie goreng atau telur. Ya kan? Saudara beli susu, kasih. Atau enggak aqua supaya dia bisa minum. Tolong lihatlah kanan kiri saudara yang isolasi mandiri. Iya kan, murah hati. Ada berita yang menghebohkan 2-3 hari ini Bapak Ibu kan. Saudara juga tahu ya, nonton televisi ya. Itu kan keluarga besar almarhum Akidi Tio. Bapak Akidi Tio itu menyumbangkan uangnya 2 triliun. Aduh minta ampun. 2 triliun. Untuk Sumatera Selatan, Palembang sekitarnya, uangnya itu untuk penanganan COVID-19 khusus di Sumatera Selatan. Uangnya 2 triliun. Dan yang menyerahkan itu bukan anak-anaknya, dokter pribadi. Diwakilkan oleh dokter pribadi. Saya pikir-pikirnya luar biasa ya keluarga ini ya. Nggak mau dilihat orang gitu siapa anak. Kan 7 anak. Almarhum Pak Akidi Tio ini udah meninggal Bapak Ibu. Saya udah bacakan. Saya penasaran siapa sih orang ini. Bapak Akidi Tio. Dia punya 7 anak Bapak Ibu. Saya baca beberapa artikel. 7 anaknya, dikaruniakan 7 anak. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal. 2009, 12 tahun yang lalu udah meninggal. Bapak Akidi Tio ini dan dimakamkan di Sumatera Selatan. Di Palembang. Nah, jadi yang muncul di televisi itu dokter pribadi. Dokter pribadi keluarga ini sudah 40 tahun katanya. Nah, 7 anaknya ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta. Pengusaha juga semua rata-rata. Dan menyumbang 2 triliun. 2 triliun rupiah. Saya lihatnya itu sampai ya ampun.
Dia bilang, ya ampun. Malu lah kalau kita masih berkuar-kuar. Tuhan, tunjukkan siapa yang lebih murah hati dari saya. Aduh, malu lah om, kita ngomong kayak gitu om. Malu lah. 2 triliun dia nyumbang om. Saya pikir-pikir. Ya kan? Gak boleh kita sombong saudara. Dia gak nyumbang 2 triliun, orangnya pun, anak-anaknya pun tak muncul. Kita nyumbang 1 miliar aja kadang-kala harus dipahat nama kita. Dipahat, bila perlu bikin patung. Ini 7 orang anaknya pun almarhum tak kelihatan tadi mana orangnya. Kan di TV gak kelihatan, gak ada. Cuma dokter pribadi yang mewakili. 2 triliun. Udah gitu pelangnya pun kecil kan. Ya ampun, orangnya rendah hati sekali. Kita ngasih 1 miliar aja harus gede-gede spanduknya ditulis. 2 triliun kecilnya itu. Kayak aduh minta ampun deh, benar-benar deh. Iya kan? Jangan-jangan cucunya lagi disuruh yang bikin tuh, cucu almarhum. Karena tulisannya pun maksudnya bukan di spanduk bagus, pesan kemana, enggak. Bikin kecil aja begitu. Nih, dah pulang. Yang banyak ngomong juga Kapolda sama gubernur. Udah. Saya pikir, ini keren. 2 triliun om. Ngasih sumbangan. Aduh. Nah. Hanya untuk Pulau Sumatera Selatan, Palembang, penanganan COVID-19. Saya bilang, saya langsung berdoa, saya doakan loh, ketujuhnya keturunannya itu, saya doain, Tuhan berkatilah keturunannya Bapak Aki di Tio ini, anak cucunya, mantunya semua, biar mereka dimanapun berada. Karena aku lihat nggak ada, Bu. Di mana aku cari-cari di YouTube juga nggak ada. Ya kan Tuhan, berkatilah. Tahu siapa ini? Saya hanya bilang, kita itu rendah hati ya. Dia nyumbang 2 triliun aja diam-diam gak kelihatan yang mana anak-anaknya. Aduh, minta ampun deh. Bapak Ibu, sebagai orang percaya nih, yang berkuar-kuar tiap minggu mau masuk ruang Maha Kudus katanya. Kau rendah hati, kalau memberi rendah hati. Amin Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita rendah hati. Kalau memberi gak usah sampai kelihatan orang tahu lah. Ya kan aku belajar dari sini, ya ampun. Malu. Nyumbang 2 triliun bos. Ya ampun, dalam hati 2 triliun dulu nyumbang loh. Nah itu Bapak Ibu. Gak boleh kita sombong, gak boleh kita bilang, Tuhan tunjukkan siapa yang lebih berarti dari saya. Gak boleh kayak gitu. Harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Iyalah. Gak usah banyak gaya saudara. Ya kan, murah hati selama kita hidup di bumi. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin Bapak Ibu.